beralih ke topik lain, saudara. Menjelang weekend, saudara, dan pas hari ini tanggal 25, hari gajian, tidak sedikit orang yang kadang membeli barang untuk menghadiahi diri sendiri. Mungkin Anda termasuk salah satunya, karena menganggap sudah bekerja cukup keras dan juga sudah mencapai target. Nah, nggak cuma barang, ternyata makanan dan minuman adalah salah satu sasaran dari self-reward atau apresiasi diri sendiri yang mungkin paling sering kita lakukan. Tapi awas, hati-hati berujung pada pemborosan. Kompas Bisnis pagi hari ini sudah bergabung dengan psikolog konsumen dan bisnis Irfan Agia untuk membahas soal awas pemborosan berkedok self-reward. Wajar nggak sih sebenarnya nih Mas Agia kalau misalnya kita udah bekerja keras, mencapai target, memberi reward kepada diri sendiri? Ya, jadi self reward ini sendiri bisa dalam berbagai bentuk ya. Kayak contoh tadi misalnya membeli barang, kemudian makan atau minuman. Yang penting tujuannya itu adalah memberikan feel good effect ya. Jadi mengapresiasi diri kita sendiri. Tapi walaupun itu dalam bentuk lain juga bisa sebetulnya. Misal quality time dengan teman, kemudian jalan-jalan sendiri gitu ya. Terus di masa pandemi ini sebetulnya bisa ambil cuti misalnya untuk istirahat di rumah. Nah, biasanya ini tuh akan lebih manis rasanya ketika kita jarang melakukan hal tersebut. Jadi secara memori pun akan lebih melekat ya di benak kita. Kalau keseringan misalnya kayak tiap habis pulang kantor minum kopi kekinian yang enak gitu ya, kita mungkin akan mengkategorikannya tidak sebagai self reward, mungkin malah jadi habit ya, kebiasaan gitu. Jadi kita tidak terlalu mengapresiasi hal tersebut kalau keseringan. Kalau keseringan itu bukan self reward ya? Emang kebiasaan aja, sukanya kayak begitu. Nah, tapi kalau misalnya nih, kita memberikan apresiasi untuk diri sendiri atas kerja keras yang sudah kita lakukan, terutama pandemi ini kan masalah psikis juga ya, dengan banyaknya kasus, ketika kita masih tetap sehat, bisa kerja dengan bagus, mencapai target, ada kemungkinan kita bisa memberikan self reward supaya ada kepuasan sedikit. Tapi gimana caranya biar bisa tetap terkontrol nih, Mas Agia? Ya. Jadi terkait kontrol ini sendiri pasti mungkin ada impulsifnya ya gitu. Tadi mungkin apalagi pas masa gajian gitu ya, wah ini ada duit baru turun nih hari ini langsung kita spending. Nah sebetulnya untuk mengkontrol sendiri kita ada tipsnya. Kalau di psikologi itu ada namanya mental accounting. Itu artinya kita membuat pos-pos pengeluaran ya. Jadi saran saya adalah kita harus punya satu pos itu untuk self reward. Gitu. Jadi ketika kita mempunyai pos tersebut, kita akan lebih rasional dalam memberikan pengeluaran. Gitu. Jadi ketika kita mau self reward nih, ada nggak sih secara posnya sehingga tidak akan mengganggu pos-pos pengeluaran lain. It's okay untuk bikin sebuah pos anggaran untuk self reward. It's okay. Kenapa? Karena itu menjadi reminder bagi kita bahwa selain kita mencintai orang lain, kita juga harus mencintai diri kita sendiri. Jadi, dan ada batasnya mencintai diri sendiri ya. Betul, jadi kita kan ada posnya sendiri gitu. Jadi itu sebagai reminder juga ya untuk kita untuk terus mencintai diri kita sendiri juga. Sisi negatif dan positifnya dari self reward ini apa sih Mas Agia? Nah, kalau sisi positifnya sendiri, self reward itu bisa jadi tools atau alat sebetulnya untuk meningkatkan motivasi dan performa kita gitu ya. Kemudian di pandemi ini sendiri juga sebetulnya untuk menjaga kesehatan mental kita ya. Karena sebetulnya kita juga harus memberikan apresiasi, kita masih bisa masih bisa beraktivitas, masih bisa sehat ya, menjaga kesehatan itu harus kita berikan reward juga. Nah, intinya adalah ketika kita pengen melakukan self reward, kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, apakah saya deserve gitu ya terhadap reward ini atau enggak gitu ya. Nah, kemudian negatifnya adalah ketika kita jadi berlebihan gitu ya, berlebihan dalam arti jadi keseringan tadi. Kemudian mengganggu pengeluaran yang seharusnya bisa dipakai di bulan depan gitu, dan juga malah memenuhi sebagai gengsi gitu ya, itu jadi negatif. Oke, kayak misalnya gini, misalnya targetnya nggak gede-gede banget tapi barang yang dibeli barang branded yang cuma menu-menuhin gengsi misalnya kayak gitu ya. Mas Agia, gimana ngontrolnya? Apakah ini jadi sudah termasuk kategori berbahaya, apalagi kalau misalnya disusul dengan tindakan penyesalan ketika kok gue beli barang ini sih, kok aku beli barang ini yang sebenarnya mungkin barangnya nggak bisa dijual, nggak ada nilai investasinya lah, misalnya kayak gitu. Betul, jadi apalagi masa media sosial gini ya, gitu ada istilah di psikologi itu namanya social signaling gitu. Jadinya mungkin kita dapat misalnya bonus gitu ya, atau misalnya dapat promosi, terus kita udah beli tas branded, tapi tujuannya itu untuk diposting misalnya ya. Bukan semata-mata untuk menghadiahi kerja keras kita sendiri, itu jadi berbahaya juga. Kenapa? Karena itu akan efeknya itu cuma sebentar gitu ya, kayak tadi disebutkan, mungkin besok-besoknya jadi regret atau menyesal, aduh
ini buat apa ya beli barang-barang mahal, ternyata memang tidak dibutuhkan dalam jangka panjang gitu. Yang pasti adalah ketika kita memberikan self reward, pertama itu diusahakan yang kita jarang melakukannya, yang kedua memang utamakan untuk diri kita sendiri gitu. Jadi itu bonus saja gitu ya, ada pujian atau ada apresiasi dari orang lain. Yang penting adalah utamakan kita yang mendapatkan feel good effect-nya. Oke, sejauh mana sebenarnya self reward ini bisa mengganggu keuangan kita? Misalnya contoh untuk memuaskan diri sendiri, mengapresiasi kerja kita malah lebih memberikan self reward, bukan beli barang-barang yang harusnya jadi kebutuhan, kayak misalnya laptop untuk kerja, tapi gara-gara sering jajan, sering ngopi untuk memenuhi barang self reward, jadinya yang penting ini kelupaan atau terlupakan, Mas Agia. Ya, jadi biasanya itu terjadi karena kita tidak tahu konsekuensinya ya. Kenapa? Karena ketika dalam satu momen tersebut kan kita happy ya, sangat emosional gitu kan. Jadi ketika kita mau spending mungkin jadi lebih tidak rasional gitu ya. Jadi kita melupakan kalau kita beli sekarang nih, present time, nanti ke depannya apakah akan masih butuh kita atau enggak. Jadi itulah kenapa pentingnya kita bisa memberikan satu pos pengeluaran. Kenapa? Itu bisa menjadi satu step tambahan sebelum kita melakukan pengeluaran gitu. Jadi kita cek dulu di rekening gitu ya, di pos ini masih ada atau enggak, sehingga kita bisa jadi lebih rasional ketika mengambil keputusan untuk memberikan self reward seperti itu. Terakhir deh tipsnya supaya bisa menahan self reward ini nggak boros. Ya, jadi untuk tipsnya pada dasarnya self reward itu baik ya gitu, karena kita mengapresiasi diri kita. Tapi mungkin yang paling penting adalah ketika kita mau melakukan self reward, kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah saya deserve reward ini dan kenapa saya harus melakukan self reward ini? Gitu, kayak contohnya misalnya itu bisa membuat kita jadinya nggak bikin jadi habit gitu ya. Jadi takutnya dikit-dikit self reward, padahal tidak ada yang istimewa ya dari kebiasaan yang kita lakukan. Seperti itu sih. Itu yang perlu dicatat ya. Terima kasih sudah bergabung dan juga memberikan informasi kepada kami. Irfan Agia, psikolog konsumen dan bisnis di Kompas Bisnis pagi hari ini. Sehat selalu Mas Agia, dan usai jeda nanti Kompas Bisnis